Sahabat semua, sekarang kita akan tunjukkan bagaimana alat mengajar kita ini bisa kita hubungkan dengan TV. Ya, pertama kita lihat. Nah, di sini kita ambil keluaran, kita ambil output bagian video, kemudian dengan kabel kita hubungkan ke input video dari TV. Nah, ini hasilnya. Jadi alat mengajar kita sudah bisa terhubung dengan televisi melalui kabel video. Sekarang kita akan tunjukkan bagaimana penggunaan alat ini untuk pengajaran. Untuk saat ini kita pakai displaynya adalah TV. Nah, materi yang akan kita ajarkan atau kita ingin menunjukkan buku misalnya, kita bisa taruh di bawah kamera yang sebelah kanan ini, kemudian kita bisa langsung tunjukkan hasilnya ya. Kemudian kamera ini bisa kita putar ya. Seandainya ini agak miring begitu, ini bisa kita sesuaikan, kita bisa putar kamera ini sehingga gambarnya tetap lurus, dan seterusnya. Nah, misalnya kita miringkan begini, nah ini kita bisa. Nah, kemudian kamera ini juga kita lengkapi dengan ini zoom manual. Nah, jadi kamera ini bisa kita dekatkan, maka ini akan menjadi besar, kemudian bisa kita jauhkan, Nah, sehingga itu tergantung kebutuhan kita. Nah, selain itu alat ini juga bisa kita pakai untuk menunjukkan seandainya kita menginginkan siswa itu melihat pengajar, maka kita pakai saklar ini, maka ini kita bisa menampilkan pengajar, dan ini dilengkapi dengan kamera yang bisa berputar ya, ke kiri dan ke kanan sesuai dengan posisi pengajar ada di mana. Nah, juga ke atas dan ke bawah, sehingga kita bisa atur posisi pengajar ada di mana. Nah, kita bisa sesuaikan. Nah, kemudian kita akan tunjukkan lagi bagaimana kita bisa menggunakan alat ini untuk pengajaran. Misalnya kita akan tunjukkan di sini. Nah, ada tulisan. Nah, misalnya ini ada tulisan, ada gambar, kita bisa seperti ini. Misal kita akan menunjukkan sebuah tulisan begitu. Nah, ini ada gambarnya. Tulisan ini mungkin kelihatan kecil. Nah, kita juga bisa perbesar dengan zoom manual di sini. Kita turunkan. Nah, kita turunkan semakin besar, semakin besar. Kemudian kita kunci. Ya. Tentu kita perlu penyesuaian fokus. Kalau udah dekat seperti ini, kita tulisannya sedikit blur ya. Nah, kita bisa fokuskan lagi di sini. Kita pegang kameranya, kita putar. Di sini ada lensa. Ada lensa yang bisa diputar ke kiri dan ke kanan untuk membuat hasilnya lebih fokus. Kita perhatikan di sini. Nah, ini kita bisa lihat. Ini blur, kemudian ini kita bisa fokuskan. Nah, sehingga dan kelihatan lebih besar, tulisannya pun lebih besar. Nah, juga ini gambarnya bisa. Lalu kalau kita ingin berbesar lagi, ini bisa kita turunkan sampai maksimal. Jangan lupa kita kunci di sini, kemudian kita sesuaikan arahnya. Nah, ini tulisan jadi besar. Nah, kita bisa fokuskan kembali. Nah, ini bisa fokus. Nah, kita kembalikan ke jarak standar misalnya. Untuk kembali ke jarak standar,
Yang penting kita satu halaman ini bisa kelihatan semua, satu halaman dalam buku, dan tentunya kita jangan lupa mengembalikan fokusnya. Nah, dengan memutar, nah ini akan fokus. Nah, kemudian selain kita bisa menggunakan alat ini untuk menunjukkan buku yang masih ada di rak dan sebagainya, maka kita juga bisa menulis di sini. Nah, kalau kita akan mengajarkan dalam bentuk tulisan tangan kita, dan ini biasanya sangat penting sekali untuk guru-guru terutama yang biasa mengajar guru di sekolah, perlu menuliskan sesuatu, maka kita bisa pakai. Kita taruh saja kertas di sini, kemudian kita bisa menulis. Nah, kita cek dulu fokusnya ini. Ini ada tulisan. Nah, ini sudah cukup fokus ya. Fokus, kalau kurang tinggal di ini kan. Nah, satu halaman penuh ini bisa kelihatan, satu halaman penuh. Kalau tidak, tinggal dinaikkan. Nah, kita bisa menuliskan di sini. Misalnya kita mengajar matematika, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Atau kita mengajar vektor misalnya, ini vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C. Atau kita bisa mengajarkan dalam bentuk gambar juga, misalnya ini vektor A, kemudian vektor B, lalu hasilnya adalah vektor C. Nah, pengajaran seperti ini sangat membantu ya, terutama guru-guru eksak atau guru-guru yang lain juga, yang perlu memperagakan, yang kita membutuhkan siswa itu melihat proses menulis, proses menggambar, kemudian proses-proses yang memang harus diikuti satu persatu, tahap demi tahap, secara berurutan oleh siswa. Sebagai contoh, akan sangat bermanfaat sekali ya pada saat seorang guru fisika misalnya itu menjelaskan bagaimana gaya-gaya yang terjadi di dalam mekanika, atau dalam ini kita ambil salah satu contoh saja, gaya dalam bidang miring misalnya. Nah, kita bisa gambarkan di sini. Ini misalnya ini adalah bidang datarnya, kemudian ini bidang miringnya, dia punya sudut alfa, kemudian ada benda berada di bidang miring. Nah, kalau kita mengajarkan dengan tanpa menggunakan perangkat tambahan, maka kadang-kadang kita harus kesulitan untuk bagaimana menggambarkan ini. Akhirnya harus bikin tutorial video. Nah, yang tidak mudah membuatnya. Nah, dengan cara ini kita bisa menggambarkan, misalnya di sini kita bisa gambarkan vektor gaya ke bawah. Ini adalah gaya berat. Kalau di sini sudutnya alfa, kemudian vektor gaya ini bisa kita uraikan menjadi 2 buah. Nah, menjadi 2 buah. Nah, kalau di sini alfa, maka di sini alfa. Maka di sini adalah besarnya W cos alfa, di sini W sin alfa. Nah, dengan cara seperti ini, maka siswa atau yang diajar itu bisa mengikuti bagaimana proses penggambaran vektor itu. Nah, bagi pengajar juga sangat mudah menyampaikan ini karena sudah terbiasa menggunakan cara-cara ini, penggambaran ini di papan tulis. Nah, kendala kita dengan pengajaran sekarang, pengajaran online itu kadang-kadang kita sulit melakukan itu. Kita harus pakai video, bikin video. Nah, atau kita menulis di layar yang tidak mudah. Ya, dan perlu perangkat tambahan, aplikasi tambahan juga, sehingga dengan cara ini kita bisa lebih powerful dalam mengajarkan ke siswa. Atau kita bisa mengajar ngaji juga, misalnya ini ada alif, kemudian ba, kemudian ta, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa peragakan dengan alat ini. Selain itu kita bisa juga memperagakan benda-benda, misalnya ini tetap saya taruh sini, ini kita bisa tunjukkan benda. Nah, benda-benda yang ada di sekeliling kita bisa kita tunjukkan di sini. Ini adalah batuan. Ini batuan. Batuan ini untuk pelajaran yang membutuhkan peragaan suatu benda yang di sekeliling kita, maka kita bisa
tunjukkan di sini dan bisa kita dekatkan, kemudian kita tinggal sesuaikan fokusnya saja. Kalau kita dekatkan, ini kita fokuskan kembali, maka dia akan kelihatan sangat fokus sekali, nah sangat jelas sekali. Nah kemudian bisa kita jauhkan, kita fokuskan lagi. Nah dengan seperti ini maka kita bisa tunjukkan banyak hal untuk pelajaran-pelajaran ini, untuk pelajaran geografi, untuk pelajaran biologi misalnya kita bisa ambil taruh binatang semut atau apa, kita bisa tunjukkan di sini belalang, serangga, kita bisa menunjukkan anatomi binatang tersebut, atau bahkan pelajaran praktikum biologi yang mungkin kita perlu membedah kata, membedah suatu binatang yang itu bisa kita taruh di bawah kamera ini, kemudian kita lakukan pembedahan dan itu kita bisa lihat di share bersama-sama untuk pelajaran daring yang live praktikum dari laboratorium. Juga kita bisa untuk masih biologi, kita bisa tunjukkan juga ini, misalnya ini adalah daun paku. Daun paku ini kita bisa, kalau kita dekatkan, kita akan bisa lihat, nah sporanya akan sangat kelihatan. Nah, bisa dengan cara kita mendekatkan bendanya ke kamera, kemudian kita sesuaikan fokusnya, atau benda ini kita taruh di meja, kemudian yang ini kita turunkan, kemudian kita kunci. Nah, juga kita bisa menunjukkan misalnya untuk pelajaran-pelajaran tertentu yang perlu menunjukkan rangkaian. Nah, ini rangkaian elektronik. Nah, ya kecil sekali ini. Kalau kita jauhkan, kemudian bisa kita dekatkan. Nah, kita bisa mendapatkan ini yang sangat besar sekali, tentunya dengan memfokuskan kembali. Nah, di sini. Ya, nah kita bisa sangat jelas sekali kita dapatkan. Nah kita bisa juga kita pakai alat ini untuk mengajar Al-Quran misalnya. Nah, ini Al-Quran kita bisa taruh di bawahnya, kemudian kita set jaraknya, yang penting ini kita bisa sesuaikan arah halamannya, yang penting satu halaman penuh bisa kelihatan, kemudian kita set ulang fokusnya. Nah, kita bisa fokuskan di sini. Ya. Nah, dengan ini maka kita bisa ngajar membaca Al-Quran misalnya, kita bisa tunjuk satu persatu. Nah, ini sangat penting sekali biasanya untuk ngaji online ya. Jadi insyaallah dengan cara seperti ini kita bisa lebih powerful, dan sesekali kita bisa, kalau kita menginginkan siswa kita melihat pengajar, kita tinggal pilih saklar ini, maka wajah pengajarnya akan kelihatan, sehingga kita bisa secara bergantian kapan kita menampilkan yang diajarkan dan menampilkan pengajarnya, itu pilihannya tergantung kita masing-masing. Nah, sejauh mana kita akan meminta siswa. Kalau kita akan bicara supaya siswa itu memperhatikan mimik kita, memperhatikan pembicaraan kita, maka kita tampilkan wajah pengajar ini. Tapi kalau kita menginginkan siswa itu memperhatikan apa yang kita ajarkan dalam bentuk tulisan atau gambar atau buku, maka kita bisa tampilkan seperti ini ya. Jadi dengan cara seperti ini maka alat ini insyaallah sangat efektif ya kita gunakan untuk pengajaran ya.